Selamat pagi sahabat Mirai Aset ya. Jadi mungkin langsung bisa di slide pertama. Jadi kita ada sedikit preview mengenai perkembangan yang kita perkirakan akan dilakukan oleh The Fed minggu depan. Tapi kita membahas dulu mengenai perkembangan market dalam beberapa waktu terakhir ya. Jadi memang setelah mengalami peningkatan signifikan di awal bulan ini, volatilitas market itu cenderung mengalami penurunan ya. Ini terlihat dari indikator volatilitas di pasar saham dan pasar obligasi di Amerika Serikat yang sudah menurun signifikan sampai dengan kemarin ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi yield dari obligasi negara di beberapa negara maju, terutama di Amerika Serikat, kemudian Inggris, Jerman, dan Jepang itu sudah cenderung mengalami penurunan dalam sekitar beberapa hari terakhir sejak pekan lalu ya. Jadi untuk US Treasury sendiri saat ini ditutup kemarin untuk 10 year-nya di 3,78% dan secara bulanan month to date sudah turun sekitar 5,7 basis point. Sementara untuk UK juga sekarang di posisi 4,21, secara bulanan itu turun uh, 18,3 basis point month to date. Sementara untuk obligasi pemerintah Jerman itu saat ini berada di kemarin itu di 2,43% atau ada sedikit kenaikan di secara month to date sebesar 4,2 basis point. Namun kalau kita bandingkan dengan peaknya itu cenderung menurun ya. Peaknya terjadi di awal bulan. Sementara untuk two year yang lebih sensitif terhadap arah suku bunga itu bahkan juga mengalami penurunan ya, baik yang dari Amerika, US Treasury, Gilt maupun dari Jerman. Dan tidak hanya di pasar obligasi, di saham juga cenderung mengalami tren kenaikan. Next. Ya, jadi untuk pasar saham sendiri kemarin itu trennya juga sudah positif ya. Indeks IHSG juga menjadi salah satu indeks berkinerja yang terbaik di sepanjang bulan Juli ya. Jadi untuk S&P sudah naik cukup signifikan sekitar 2,4% dalam month to date. Sementara untuk JCI itu 2,5% dan India 3,2%. Jadi market sepanjang bulan Juli memang diawali oleh adanya kekhawatiran akan kenaikan suku bunga yang masih tetap akan agresif menyusul data-data yang keluar. Sementara setelah itu tren positif didorong oleh publikasi data inflasi di Amerika Serikat yang turun ke 3% secara year on year. Nah, jadi namun demikian memang masih hampir dapat dipastikan ya bahwa di pekan depan kemungkinan besar masih akan berlanjut kenaikan suku bunga. Mungkin langsung next di slide berikutnya. Most likely ya ini dari uh, rilis data inflasi CPI untuk Amerika Serikat minggu lalu ya. Jadi kita melihat bahwa ada potensi ke depan itu masih akan mengalami kenaikan ya setelah mencapai level terendahnya karena ada efek dari high base di bulan Juni 2022. Jadi pada saat itu secara tahunan inflasi Amerika Serikat itu tercatat lebih dari 9% ya year on year dan secara bulanan itu 1,2% ya sehingga uh, ada kecenderungan penurunan ya karena efek dari high base. Sementara di bulan Juli itu turun signifikan, Juli 2022 sehingga kita perkirakan di bulan berikutnya di bulan Juli itu akan ada kembali kenaikan inflasi di Amerika Serikat ya mungkin sekitar ke 3 sampai 3,5% arahnya. Dan berdasarkan data CME Group itu hampir hampir 100% ya. Saat ini market memprice in untuk kenaikan sebesar 25 basis point. Dari range-nya minggu depan itu akan berada di level 5,25 sampai 5,5%. Dan memang keputusan berikutnya ya kita lihat seharusnya The Fed masih bisa atau masih membuka ruang untuk kembali menaikkan di bulan September meskipun market
berspekulasi bahwa kenaikan di bulan Juli ini atau kenaikan di minggu depan itu merupakan yang terakhir kalinya. Namun kita melihat ya bahwa masih ada peluang inflasi di Amerika itu akan naik di bulan-bulan berikutnya. Dan saya rasa masih terbuka peluang bagi The Fed untuk kembali menaikkan di bulan September. Apalagi The Fed itu lebih melihat ke core PCE inflation yang saat ini levelnya masih di 4,6%, ya. Masih sangat tinggi, masih jauh di atas target dari The Fed sendiri, ya, yaitu yang sebesar 2%. Namun memang ke depan kita di minggu depan sendiri market masih akan menunggu sinyal-sinyal yang berbagai komentar yang akan dikeluarkan setelah adanya pengumuman keputusan penetapan suku bunga. Next. Ya, untuk kemarin sendiri rupiah itu juga sudah mengalami penguatan. Kemarin ditutup di level 14.988. Namun demikian secara month to date memang rupiah itu relatif underperform dibandingkan dengan mata uang lainnya seperti ringgit Malaysia, peso Filipina, Thai baht itu menguat cukup signifikan sepanjang bulan ini, ya, masing-masing 2,5% month to date, 1,4% month to date, sementara untuk Thai baht itu uh, mengalami apresiasi yang cukup signifikan lebih dari 4% secara month to date. Sementara kalau kita lihat dari negara-negara maju itu juga mayoritas mata uangnya mengalami apresiasi cukup signifikan. Untuk pound sterling itu menguat 2% secara month to date, euro itu hampir 3%, sementara Japanese yen itu menguat 3,5% secara year to date, ya. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan mata uang lainnya, rupiah itu cenderung underperform karena memang secara year to date itu sudah mengalami apresiasi cukup cukup signifikan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Next. Ya, kalau kita perhatikan juga ya selain dari rupiah yang ini seringkali yang menjadi patokan, ya, atau yang diperhatikan oleh Bank Indonesia, yaitu selisih antara suku bunga atau selisih antara yield antara 2 year obligasi tenor 2 tahun pemerintah Amerika Serikat dan obligasi atau SBN, yield SBN yang tenornya juga sama 2 tahun. Mengingat bahwa spread atau selisih suku bunga antara Bank Indonesia dengan Federal Funds Rate itu semakin mengecil, apalagi dengan apabila terjadi kenaikan di bulan Juli dan di bulan September, ya. Jadi tentu saja ini akan menyebabkan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah BI 7 days reverse repo rate dengan Fed funds rate, ya, policy rate di antara Amerika dan Indonesia itu sama, ya. Sehingga pada saat ini BI memperhatikan spread antara 2 year US Treasury dan 2 year SBN. Dan saat ini mengingat adanya tren penurunan dalam beberapa hari terakhir, ya, itu spreadnya cenderung agak melebar sehingga risikonya agak sedikit mereda. Namun secara historis memang saat ini masih merupakan spread yang terkecil, ya, kalau kita lihat secara historical dalam beberapa tahun ke belakang. Sementara untuk 10 year sendiri juga hampir sama pergerakannya. Ketika terjadi penurunan juga spread antara US Treasury dengan SBN itu juga yang untuk tenor 10 tahun juga mengalami kenaikan. Namun ya hampir sama dengan yang 2 tahun, bahwa saat ini spreadnya itu merupakan yang cenderung yang relatif sangat kecil, ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan sepertinya dengan perkembangan tersebut, ya, BI kemungkinan masih akan tetap menahan suku bunga dalam pertemuan BI berikutnya yang juga diadakan minggu depan. Next. Meskipun memang inflasi tercatat sudah mengalami penurunan signifikan, ya, baik dari sisi inflasi IHK maupun dari core inflation-nya yang relatif sangat terkendali. Namun kalau kita lihat memang BI juga masih akan tetap memperhatikan arah suku bunga di Amerika Serikat. Jadi masih menunggu kepastian, ya, kapan The Fed itu akan berhenti menaikkan suku bunga, yang kalau kita perkirakan masih ada terjadi potensi
dua kali lagi kenaikan, ya. Sehingga kita menilai bahwa eh, ruang untuk penurunan suku bunga masih sangat kecil untuk Bank Indonesia tahun ini, ya, mengingat yang tadi seperti saya sampaikan ya bahwa spreadnya itu terus mengecil dan bahkan potensi terjadinya level policy rate yang sama. Di sisi lain, kita masih berdasarkan data sampai dengan bulan Juni ya sepanjang semester 1, kita masih memiliki uh, surplus neraca perdagangan yang masih cukup kuat ya. Ini juga mencerminkan surplus neraca transaksi berjalan yang memang pergerakannya itu beriringan ya. Jadi sepertinya memang akan ada sedikit penurunan dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Namun tetap akan mencatatkan surplus dan kalau kita perkirakan mengingat surplus neraca perdagangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus di bulan Juni ya sepertinya kita masih akan tetap mencatatkan surplus di tahun 2023 ini, namun memang levelnya tidak setinggi di tahun 2022 lalu, dan ini juga secara fundamental akan menopang pergerakan rupiah ya. Namun demikian memang seringkali pergerakan rupiah itu lebih dipengaruhi oleh faktor sentimen, dan sentimen saat ini adalah ke depan sepertinya eh, masih akan tetap berfokus kepada tren suku bunga di negara-negara maju, terutama di Amerika Serikat ya. Jadi dengan perkembangan tersebut kita perkirakan minggu depan itu akan terjadi kenaikan ya, di yang dilakukan oleh The Fed sebesar 25 basis point menjadi range-nya 5,25 sampai 5,5%. Sementara untuk BI kita perkirakan akan flat di 5,75. Demikian dari saya, mungkin kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih. Selamat pagi.